Selamat datang guys di Bionens. Hari ini aku mau ajak kalian mengikuti proses pindahan dari apartemen pertama kami di Prancis. Sanggup gak ya? Rumahku kayak kapal pecah. Yuk kita bersihin. Rasanya itu campur aduk antara sedih karena meninggalkan banyak kenangan, tapi juga lega karena ini langkah menuju babak yang baru. Jadi jangan di skip ya guys, karena aku akan tunjukin apa aja yang harus aku lakukan dan suami supaya apartemen ini kinclong dan deposit kami yang 1.600 euro itu atau sekitar 27 juta bisa kembali utuh. Nah, pertama itu kita bakalan mulai dengan membereskan living room dan juga ngerapin hal-hal kecil yang sebenarnya nggak pada tempatnya. Nah, kalian bisa lihat memang kita di tengah-tengah agak-agak habis kena puting beliung gitu ya. Ini aku lagi ngejemur baju karena tadi sekalian ngelondri. Karena kita situasinya itu adalah mulai nyiapin juga packing untuk baju-baju atau barang-barang supaya bisa dikirim sama suami ke lokasi mertua sebelum akhirnya dipindahkan ke rumah kita yang nantinya baru. Karena kita juga belum handover rumah kita yang lama, yang baru gitu. Nah, ini kita membersihkan dapur. Kalian tahu gak sih kalau di Perancis itu proses serah terima apartemen itu super detail. Nah, semuanya itu dicek dari mulai dinding, harus bebas goresan, sampai dapur juga harus kinclong seperti baru. Kalau ada yang kurang beres, uang deposit kita bisa dipotongin petit atau kecil demi kecil. Nah, ini pertama kalinya kami menjalani proses ini. Jadi lumayan deg-degan. Nah, ini aku juga sekalian ngecuci-cuciin yang aku lihat berminyak supaya siap untuk di packing. Nah, ini juga aku ngerapin meja supaya bersih gitu loh ya. Nah, sekaligus waktu ngebersihin ini aku juga mulai taruhin ke plastik mana aja yang kita mau keep, mana aja yang kita harus buang. Nah, sebenarnya lumayan capek banget, tapi daripada aku harus bayar orang 15 euro per jam dan aku nggak tahu ini perlu berapa jam, lebih baik aku aja yang bersihin. Dan suamiku sendiri memang dia tidak terlihat di video ini dan dia lagi kerja di kantornya gitu loh. Nah, cuman karena suamiku tuh kebanyakan juga pusing dengan urusan perekonomian dan juga masalah dokumentasi, jadi sedikit yang bisa aku bantu untuk sama-sama berkontribusi adalah membantu kami untuk membersihkan rumah ini. Nah, sebenarnya nggak sempurna karena bagaimanapun apartemen ini sudah kami tinggali 4 tahun, jadi pasti akan ada bagian yang tidak bisa disempurnakan. Nah, fun fact, di Perancis penyewa nggak cuma bertanggung jawab untuk bersih-bersih, tapi juga perbaikan kecil sebelum serah terima kunci. Nah, kayak nutup lubang bekas paku di dinding atau ngecat ulang bagian yang terkelupas. Jadi penting banget buat simpan daftar kondisi apartemen yang baru dipindah masuk, semacam kontrak supaya pas keluar nanti kita bisa ngikutin itu. Ayo, siapa di sini yang belum pernah ngebersihin sofa? Aku jujur tunjuk tangan ya. Nah, tapi memang di Prancis itu kita harus serba mandiri. Dalam artian semua produk itu bisa ditemukan di supermarket. Jadi, ya begini guys. Ini tuh kelihatannya kayak agak-agak basah sofanya, bukan karena air atau dikencingin, enggak. Cuman ini produk supaya dia bersih dan dia kayak ngebunuh kuman gitu loh di kulit-kulit sofanya. Nah, aku juga sekalian narik ini supaya aku bisa ngevakum area di bawah sofa dan juga akhirnya bisa ngecat bagian dinding belakang. Nah, ini sebenarnya bukan kita taruh di bawah sofa ya, tapi memang sofa ini kan bisa kelihatan kadang-kadang seperti kasur, bisa dilipat juga, jadi bawahnya itu bisa tempat penyimpanan.
Tapi jujur semua yang ada di apartemen ini kebanyakan itu harganya murahan. Jadi jujur dalam 4 tahun sebenarnya kebanyakan sudah pada pecah gitu atau sudah pada rusak. Tapi by the way, it's part of life, bagian dari hidup, ya nggak? Walaupun kelihatannya aku sibuk bersihin ini itu, jangan sangka ya, suami aku juga banyak loh andilnya di belakang layar. Dia biasanya yang lagi ngurusin nih untuk proses rumah yang baru. Jadi sebenarnya kita bagi tugas. Aku lebih ngurusin rumah yang lama karena tinggal ngosongin, packing, bersih-bersih. Nah suamiku menyiapkan rumah yang baru. Nah dalam artian kayak nyiapin sama bank, terus misalnya ngadain visit-visit ke toko-toko furniture untuk lihat kemungkinan kasur kita gimana atau barang-barang kita gimana. Jadi kita bisa memotong dan menghemat waktu bersama gitu. Ya sebenarnya aku rasa kalau kalian bukan sama orang yang tepat, proses pindahan ini cukup bisa membuat orang berantem sih. Karena aku sama suamiku juga beberapa kali kita sempat kayak berantem lah karena urusan ini ya. Karena memang capek say. Nah ini aku bakalan mulai untuk mau nyiapin area untuk dicat. Bisa kalian lihat aku taruh itu solatip ya, solatip untuk supaya catnya itu nggak rembes di listing dinding bawah, aku nggak tahu lah itu bahasa Indonesianya apa. Nah intinya kita plasterin kayak gitu, dan kita bisa lihat ini sebenarnya bekasan di dinding ini itu karena keringat dari kepala suamiku guys, karena itu spotnya dia. But anyway, suamiku sayang. Walah. Jadi guys, fun facts juga, aku waktu di Indonesia sebelum sekolah perhotelan, aku itu lulusan teknik sipil bagian bangunan. Jadi memang sebenarnya aku pernah belajar caranya untuk ngecat, caranya untuk nukang, caranya untuk bikin dinding. Aku tahu gitu. Tapi balik lagi ternyata memang beda dengan di Perancis. Kalau di Perancis itu rata-rata itu pakai tukang. Tapi masalahnya kalau kita harus bayar tukang untuk ngerjain ini, mendingan uang depositnya aja yang kita ikhlasin. Kalau ujung-ujungnya harus ngeluarin duit, iya nggak? Jadi ya aku pilih untuk ngecat sendiri. Nah memang untuk bagian-bagian ini kayak bagian yang lebih baik aku cat sekarang, karena biar malamnya kalau suamiku pulang dia bisa duduk di tempat biasa dan tidak terganggu. Karena suamiku itu biasanya ngecat bagian-bagian yang kayak dinding kamar, terus juga dinding yang deket sama TV. Kalau ini dia tadinya mau ngelakuinnya sebelum kita pindah, tapi karena aku lagi free ya kenapa enggak gitu, ya enggak. Intinya sebenarnya ini susah-susah gampang tapi juga seru. Nah seru kenapa? Karena aku juga bisa belajar tentang budaya Perancis lewat hal-hal kecil kayak gini. Jadi buat teman-teman yang ada rencana pindah ke sini, semoga video ini juga bisa menjadi gambaran tentang apa aja yang perlu disiapkan. Jadi jangan lupa ya untuk foto semua bagian dari apartemen kalian pas kalian sudah mau pindahan ke tempat yang baru gitu. Ini kita joget dulu sayang biar gak pusing. Nah ini sekarang aku lagi ngevakum area dalam dari sofa ini karena supaya bersih aja gitu loh ya. Jujur aku gak pernah terlalu suka sama vakum. Tapi sejak di sini karena kebanyakan itu lantai kita itu bukan lantai keramik, jadi lantai parket, jadi memang sangat sensitif sama air kan ya. Jadi kebanyakan itu pakai vakum. Nah, jujur aku kurang terlalu suka karena vakum itu kan harus ditaruh kabel, harus terhubung. Nah makanya di rumah yang baru aku nggak mau lagi vakum yang nyolok-nyolok gitu karena memang bikin beban mental gitu. Lebay. Nah ini bagian
sofanya aku bersihin lagi. Nah ini bentuknya kayak foam gitu, kayak shaving cream, tapi dia bukan shaving cream, dia memang khusus untuk bersihin sofa dan juga karpet. Jadi prosesnya itu adalah kita semprot, lalu kita usap, kita barbarin gitu kan, baru kita diemin. Sekarang dapur. Aduh ini beneran deh, minyak itu susah banget ngeluarinnya. Astaga. Oh capek banget. I really give up how to do this. Oh Tuhan capek. Ice. Hui. Oh my god. Ini kenapa? Ini ada kecap di sini, ya Allah. Nyangsang kecap ke ujung. Okay, that's a little bit better. Oh iya guys, buat kalian yang baru pertama kali mampir ke channel ini, jangan lupa subscribe ya. Karena di sini aku sering banget sharing pengalaman hidup aku sama di Perancis, dari soal karir, hubungan, sampai cerita keseharian kayak gini pokoknya. Nah, kalian suka video ini? Jangan lupa dan ingat-ingat ting-ting untuk tombol like-nya diklik dan juga di like. Aku seneng banget kalau bisa berbagi dan menginspirasi kalian. Karena jujur, aku sendiri belum tahu gitu dan gak pernah tahu kalau prosesnya pindahan itu di Perancis seruah dan seriwet ini. Karena dulu waktu aku di Depok, aku pindahan ya tinggal pindahan aja gitu, ngosongin barang aku, kasih kunci, udah gak pernah pusing-pusing gitu. Nah ini bener-bener baru sekali yang sampai pusing banget. Ini kita karaokean dulu ya sayang ya. Aku juga sekalian nge-laundry bantal. Jadi memang kita itu harus multifungsi kalau sendirian. Up. Dan sebagai perempuan menurut aku ada bagusnya mandiri. Tetap ya. Jangan yang membiarkan kalian apa-apa sendiri, itu juga nggak baik. Nah, kalian bisa lihat ini microwave-nya microwave murah, lihat tuh. Nah, jadi kita cuman ngebersihin aja yang penting, karena kan bagaimanapun microwave ini sudah menghangatkan makananku selama 4 tahun. Jujur aku terkejut pas ngeliat harga dari microwave ini. Ternyata cuman 20 euro. Ya pantesan lah 4 tahun udah rusak gitu. But anyway, kita sebenarnya cukup merasa nyaman untuk di apartemen yang lama ini. Tapi karena kita mau dan berusaha untuk mendapatkan rezeki yang lebih besar, jadi memang harus pindahan karena rumah ini terlalu kecil. Nah ini kita joget dulu ya saya. Selama kita lagi ngechat, kenapa enggak joget gitu, ngebayangin kayak video work from home-nya Fifth Harmony yang sama cowok-cowok tukang-tukang itu. Ya intinya kalau lagi bersih-bersih gini lebih enak dengerin musik gitu kan, biar badan ini juga joget gitu, biar senang, biar happy hati ini, daripada dipikirin jadi pusing ya nggak. But anyway, ternyata makanan Indonesia itu sangat tidak
bercampur dengan dinding putih friendly. Karena ini aku menemukan begitu banyak minyak yang terciprat di sana sini. Nah, minyak itu riwah loh bersihnya guys, beneran deh, capek loh. Makanya jujur video ini video lama dan aku sekarang rekam ini dan ngedit ini udah di rumah yang baru. Di rumah yang baru itu aku sangat menghindari untuk bikin goreng-gorengan atau minyak yang terlalu berciprat-cipratan karena aku trauma bersihinnya. Lihat nih. Joget lagi guys. Kalau ada nanti yang komen soal jogetan aku, sini aku kemplang kamu ya. Joget doang, jangan pikir yang aneh-aneh. Halalalala. Ini kita vakum dengan video teknologi time lapse supaya kalian gak terlalu boring walaupun video ini udah 15 menit. Nah, ini tuh aku lagi ngebenerin lampu. Memang sebenarnya kalau dipikir-pikir ya, suamiku itu beruntung banget ya. Istrinya udah cantik, bahenol, baik hati, bekerja, pandai menghabiskan duit sih, bukan pandai menabung. Terus bisa ngechat, bisa benerin listrik, buset dah sempurna bener. Lihat nih tanganku udah kayak yang di film Encanto, yang sister yang tangannya gede itu. But anyway, ini memang harus semuanya dilakukan little by little, hal-hal yang kecil supaya lama-lama makin cepet gitu prosesnya. Karena jujur proses pindahan dari rumah yang lama ini sebenarnya lebih memusingkan daripada persiapan pindah ke rumah yang baru. Kalau pindah ke rumah yang baru paling cuman kayak kita harus beli kasur, beli lain-lainnya. Tapi kalau meninggalkan rumah yang lama ini kayak meninggalkan jejak kaki gitu loh. Jadi bener-bener kayak kita harus ngedelete semuanya dan itu bener-bener kayak pegel gitu. Nah ini karpet dikasih sama mertua tapi berfungsi sudah 4 tahun. Masalahnya warnanya itu abu-abu sama kayak daki gitu loh, jorok. Jadi sebenarnya ini tuh udah kayak banyak banget misteri di dalam karpet ini. Setiap kita bersihin bisa nemuin kuku, bisa nemuin jepitan, banyak dah. Nah ini kita udah mulai ngepel karena tadi udah vakum dan kita bisa lihat mesin cuci aku terus jalan karena aku mau tuh sekalian gitu loh, kayak nyuci pillows atau bantal atau apa beres sekalian. Nah ini aku juga menyiapkan area supaya suamiku nanti pulang bisa langsung ngecat dinding. Itu yang aku taruh di lantai itu untuk memprotek dari lantainya supaya nggak kena cat. Baby, you don't know what to say. Don't to be in my video. I work. Now this is one good thing done. So what happened just now? Now we got a depot coming in to check for the energy of this house. This is a necessity for the current owner to rent to another Future. person. Yes, to rent for another person afterwards. And so I asked him, it's gonna be likely out of A, B, C, D, E, F. This place is gonna be either C or D. Ça va. Ça va. The thing is that, yeah, ça va. He told me above, it's a E graded. Jadi kita udah packing. I think you can throw this later. Which one? The carpet only. Ah. As I usual. don't use the carpet. You're gonna smoke? What? It's super comfy. So ugly. Yeah, it's super comfy. So ugly. Like you. So ugly. Like you. Kita udah bersihin semuanya, tinggal dikit-dikit aja. Terus nih masih harus di paint. Up. Terus kalian bisa lihat. Tak. Kamar udah kosong, ini udah kita rapin, udah kita bersihin. Ini yang kemarin sempet ada rembesan gitu, kita ganti. I'm gonna miss this house for sure, but it's time to moving on. Toiletnya juga terlalu kecil, ini biasa yang tempat aku bikin video. Nah aku juga udah bersihin kemarin, ini kita bikin video udah jelasin.
Jadi intinya kita bakalan pindahan. Jadi tanggal 5 Desember kita sudah pindah. Udah harus dikosongin. Jadi memang kalau di Prancis itu dia itu nggak bisa kayak kita keluar gitu, nggak bisa. Jadi memang ada banyak persiapannya. Kayak tadi tuh yang datang orang dari energi yang akan ngecek kayak misalnya di sini tuh pemakaian listrik kayak gimana, pemakaian heater atau pemakaian semuanya kayak dapur gitu-gitunya gimana, supaya nanti yang punya rumah ini tuh bisa tahu kayak oh berarti gue nanti kalau mau gue sewain lagi nih ke orang, dia bisa tahu energinya itu A atau B atau C atau D atau E kayak gitulah. Nah terus nanti dari habis ini akan ada lagi orang yang dari apartemen owner bakalan datang ke sini untuk ngecek apa aja yang harus kita ganti atau apa aja yang memang sudah kita rusakin atau apa aja yang memang udah berubah gitu, karena kita udah stay di sini hampir 3 tahunan atau 4 tahun lupa, wala. Dan terus nanti kalau udah semuanya oke, kita akan tahu deposit kita yang pertama kali kita bayar yaitu Jadi garansi yang kita bayar waktu kita nyewa rumah ini adalah 1.600 euro. Nah itu aku nggak tahu berapa, pokoknya totalnya di sini deh nanti aku masukin. Nah itu nanti kita bisa tahu setelah visit yang kedua ini, either kita dapetin duitnya balik atau itu hangus tapi nggak usah bayar apa-apa, atau kita itu hangus dan kita harus nambahin gitu. Nah intinya prosesnya kayak gitu. Abis itu kita baru bener-bener terakhir banget tanggal 5-nya ini rumah harus semuanya kosong. Nah nanti ada orang lagi dari pihak apartemen yang last look, kayak terakhir kali ngeliat kayak oh oke, semuanya jadi, untuk mengantisipasi kalau misalnya nih ternyata kita pindahan ternyata kita bawa TV-nya, padahal TV-nya itu dari sini, ngerti gak sih, kayak biar sama-sama nyaman gitu loh. Nah untuk proses itu adalah semuanya proses yang terjadi di rumah lama sekarang. Nah untuk di rumah baru ada lagi prosesnya. Intinya begitulah, saya ikutin terus ya. Mungkin aku bikin series, tapi kalau kalian memang interest untuk mau berangan-angan atau memang mau beli rumah untuk di Perancis, aku nggak tahu ya Eropa lain sama atau enggak, tapi kalian bisa ada inspirasi lah gitu prosesnya gimana. Pokoknya memang agak sulit tapi ya begitulah. Oke guys, bisu. Oke guys, terima kasih sudah nonton sampai habis. Perjalanan pindahan ini memang penuh dengan tantangan, tapi juga dengan pelajaran. Sampai jumpa di video kami berikutnya, di mana aku bakal cerita lebih banyak tentang langkah selanjutnya dari proses pindahan ini selama kami di Perancis. Oke?